Hai adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga kabarnya dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dalam sebuah program yaitu Belajar Bareng eldoclass.com. Adik-adik, hari ini kita akan membahas mengenai sistem pernapasan pada manusia. Salah satu ciri dari makhluk hidup ialah bernafas. Pada umumnya, manusia dapat bernafas sekitar 17.000 kali dalam sehari. Pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup dikenal dengan respirasi. Terdapat 3 proses dasar respirasi. Yang pertama ialah bernafas atau ventilasi paru-paru. Yang kedua ialah respirasi eksternal dan yang ketiga ialah ventilasi paru-paru merupakan proses menghirup udara atau inhalasi dan menghembuskan udara atau ekshalasi yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Sedangkan respirasi eksternal merupakan pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Lalu, bagaimana dengan respirasi internal? Respirasi internal merupakan pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Berikutnya kita akan membahas mengenai organ pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia terdiri atas pertama ialah hidung, selanjutnya faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Secara struktural, sistem pernapasan terdiri atas 2 bagian, antara lain sistem pernapasan bagian atas dan sistem pernapasan bagian bawah. Sistem pernapasan bagian atas terdiri atas hidung dan faring. Sedangkan sistem pernapasan bagian bawah terdiri atas laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Secara fungsional, sistem pernapasan tersusun atas 2 bagian, yaitu zona penghubung dan zona respirasi. Zona penghubung tersusun atas serangkaian rongga dan saluran yang saling terhubung baik di luar maupun di dalam paru-paru. Bagian penghubung meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Lalu, apakah fungsi dari zona penghubung? Zona penghubung memiliki fungsi menyaring, menghangatkan, melembabkan udara, serta menyalurkan udara menuju paru-paru. Zona respirasi. Zona respirasi tersusun atas jaringan dalam paru-paru yang berperan dalam pertukaran gas, yaitu alveolus. Selanjutnya, kita akan membahas organ sistem pernapasan. Yang pertama ialah hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar, dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Selaput lendir sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas, misalnya debu, virus, dan bakteri. Konka berfungsi menyamakan suhu udara yang dihirup dari luar dengan suhu tubuh. Berikutnya ialah faring. Faring merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring. Faring memiliki fungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, kemudian sebagai ruang resonansi suara. Berikutnya ialah laring. Laring merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Selanjutnya ialah trakea. Trakea merupakan saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Selanjutnya ialah bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea.
Selanjutnya ialah bronchiolus. Bronchiolus merupakan cabang-cabang kecil dari Berikutnya ialah paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Yang terakhir ialah alveolus. Dinding alveolus terdiri atas satu lapis jaringan epitel pipih. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah, sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada di dalam darah. Demikianlah penjelasan mengenai sistem pernapasan pada manusia. Sampai bertemu kembali pada belajar bareng bersama Eldo Class berikutnya. See you.